rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh anugerah-anugerah yang tiada pernah diputuskan oleh Allah kepada kita. Bersolawat bersalam kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan seluruh sahabat, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Selanjutnya sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita lanjut hadirin ya. Judulnya sekarang hadis yang akan membincangkan tentang babu ma yud'a bihi lil maridi. Bab menjelaskan tentang bacaan yang kita jadikan doa untuk orang sakit. Kalau kita melihat orang sakit, baik menjenguk atau ketemu, ada bacaan-bacaannya, ada doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Bisa kita yang sehat mendoakan yang sakit, atau yang sakit itu sendiri berdoa kepada Allah untuk kesembuhan dirinya, ya. Maka judulnya itu ma yud'a bihi. Ma yud'a bihi, sesuatu yud'a yang yang dibacakan sebagai doa, bihi sesuatu itu lil maridi untuk orang yang sedang sakit. Bisa yang membacakannya itu orang lain di luar orang yang sakit itu, bisa orang yang sakit itu sendiri berdoa kepada Allah dengan doa ini untuk kesembuhan dirinya. Itu judulnya oleh Imam Nawawi begitu ya. Kalau kita sederhanakan, doa untuk orang yang sakit. Hadis pertama dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai beliau, wa an abiha, dan untuk ayah beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana, terbukti beliau, idastakal insanu asyai'a minhu, bila ada seseorang manusia mengeluhkan sakit sesuatu, ya, bila ada seorang datang mengadu kepada Nabi tentang rasa sakit yang diderita oleh diri orang itu. Ya Rasulullah, misalnya saya sakit kepala, itu istaka asyai'a, au kanat qarhatun aw jurhun, atau di manusia tadi di tubuhnya ada luka. Kalau istaka misalnya sakit kepala gitu ya, sakit perut, apalagi tadi sakit gigi, nyut, atau orang tersebut terkena luka,
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi usbu'ihi hakadha. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan ini dengan menggunakan jari beliau. Lalu dijelaskan oleh seorang rawi namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini generasi kedua setelah sahabat tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, gitu. Jadi cucunya sahabat, ya cucunya sahabat. Kalau anak sahabat kan tabi'in. Nah, kalau berguru kepada muridnya sahabat itu namanya tabi'ut tabi'in. Ini beliau hidup di kurun yang mendapat pujian Rasul itu. Khairul kurun qarni kan. Tsummal ladzi yaluna, tsummal ladzi yaluna. Sebaik-baik zaman itu ya zaman aku hidup. Kemudian zaman berikutnya. Kemudian zaman setelah itu. Itu yang disebut dengan salafus shalih, ya. Salafus shalih. Leluhur kita yang shalih. Kata beliau, kata Sufyan bin Uyainah, sababatahu bil ardi wa doa. Sufyan bin Uyainah ar-rawi sababatahu bil ardi thumma rafa'aha. Kata Sufyan bin Uyainah, yang Nabi lakukan dengan jarinya itu adalah Nabi meletakkan sababah ini, jari telunjuk. Ustaz pernah dengar hadis gini? Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Sibab, ya. Ini sababah, akan mirip tuh. Sin ba. Ada lagi dalam ayat, la tasubbul ladzina yad'unahum min dunillah, la tasubbuna. Sabbat ini jadi apa namanya? Jadi telunjuk. Kalau sibabul muslim artinya memaki orang muslim. La tasubbul ladzina, jangan caci maki berhala. Oh. Kenapa ini disebut sababa? Karena orang kalau memaki pakai ini, gini kan, nunjuk ini. Kamu nih, oh, ya. Kata Sufyan bin Uyainah, mempraktekkan apa yang dilakukan Rasul itu, beliau meletakkan jari telunjuknya ke dalam tanah. Misalnya ini tanah, dimasukkan ke dalam tanah. Agak lama nih dalam tanah. Summa rafa'aha, kemudian diangkat jari tadi. Paham ya? Kemudian diletakkan, kata pensyarah, diletakkan di tempat di mana luka itu berada atau rasa sakit itu berada. Berarti kalau sakit perut letakkan di perut, kalau sakit kepala letak kepala, kalau sakit gigi ya letak di sini. Gitu. Paham ya? Di lain riwayat disebutkan Nabi itu katanya melumuri dulu jarinya tadi dengan air liur. Ya, melumuri jarinya tadi dengan air liur. Dalam riwayat itu disebutkan air liur itu oleh Nabi diludahkan ke kapnya ini, telapaknya. Kemudian jari ini diginikan ke air liur yang di sini. Kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Paham Pak ya? Waqal, dan kemudian Nabi berkata, Bismillahi, dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah bumi kami, biriqati ba'dina,
dicampur dengan air liur sebahagian kami. Yushfa bihi sakimuna, disembuhkan dengan itu tadi orang yang sakit di antara kami, biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Paham ya? Ini bukan hurufat nih, ya. Ini bukan hurufat, ini hadis, ya. Paham ya? Ini hadis. Jadi di antara cara pengobatan, ya, cara pengobatan di antaranya adalah dengan menggunakan doa, gitu ya. Sebelum berdoa, jari telunjuk dibasahi dengan apa tadi? Air ludah. Kemudian lepas itu dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian setelah itu diletakkan di tempat yang sakit, bersamaan dengannya kita baca doa yang Rasul ajarkan ini. Ya, bareng. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi syakimuna biizni rabbina. Paham ya? Hafal tak? Ya praktekkanlah gini dulu. Gimana? Susah kalau tadi pakai rekonstruksi kan? Ya gimana caranya? Meludah. Harus ada ludahan loh, rikoh. Ya, rikoh. Meludah. Kemana? Telapak tangan. Lepas itu dioleskan dengan jari. Lepas itu letakkan ke dalam tanah. Lama tidak? Agak lama ya, bukan 1 jam lah, cukup 1 menit, 2 menit gitu kan. Kalau sehari kan pegel juga kita naruh. Paham ya? Taruh dalam tanah. Lepas itu angkat, letakkan di tempat yang dikeluhkan sakit. Kemudian sertakan bacaan yang diajarkan Rasulullah apa tadi? Bismillahi, ya. Itu mah sering kan kita baca. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa, pakai sya gede itu yang ada titik 3. Yusfa bihi sakimuna biizni rabbina. Jadi ada apa tadi? Ada air liur, ada ludah, ada apa lagi? Ada tanah. Sebenarnya Rasul tidak menjelaskan apa itu kan. Nah, udahlah ikuti aja yang beliau lakukan itu. Paham ya? Cuman ada analisa dari ulama. Artinya gini. Kadang manusia itu kan susah menemukan kesembuhan, betul? Betul? Susah menemukan kesembuhan. Tapi ketika kesembuhan itu dihubungkan kepada hak Allah, betul? Maka bagi Allah tidak ada yang susah, gitu loh. Paham enggak? Gimana? Gini, orang yang sakit itu adalah keturunan Adam, betul lah. Adam itu dicipta dari tanah. Keturunan Adam dicipta dari tidak dari tanah kalau kita mah, dari sperma. Sperma itu kurang lebih kan bentuknya itu kayak air liur, gitu loh. Paham enggak? Kalau dari tanah Tuhan mampu menciptakan manusia
sehat dan seterusnya, betul? Kalau dari sperma yang kayak air liur tuh, Tuhan mampu membuat kita menjadi yang seperti ini, betul? Lalu apa susahnya bagi Allah untuk menyembuhkan, betul? Manusia yang dicipta dari tanah seperti Adam atau manusia yang dicipta oleh Allah dari sperma. Paham enggak? Hayyin gitulah, cetek bagi Allah untuk memberikan kesembuhan. Paham enggak? Bukan berarti tanah dan air liur itu punya kekuatan untuk memberikan kesembuhan, tidak. Paham, Pak? Gitu. Sama halnya kalau Bapak sakit kepala minum bodrek, kalau kita punya gula minum glibenclamid, kalau kita punya kolesterol minum apa, Pak? Simvastatin. Simvastatin harus tahu itu. Ya. Gitu. Jangan Bapak punya keyakinan, oh ini sang penyembuh kata Bapak. Bahaya tuh. Paham enggak? Bahaya. Ya sama lah, simvastatin itu kayak kita, statusnya itu diciptakan. Ya. Tidak memiliki kemampuan memberi manfaat atau memberi madarat. Nah, tapi ikhtiar itu bagian dari kehambaan kita. Betul lah? Ikhtiar bagian dari kehambaan kita. Paham dah Pak? Nah, ini pun sama. Ikhtiarnya dengan meletakkan air liur. Betul? Dioleskan ke jari, dicampurkan dengan tanah. Paham dah Pak? Nah, Bapak tak usah pakai analisa kimiawi gitu, apa nih gitu kan. Nah, susah lah Pak, bukan kerjaan kita. Betul lah? Tapi mungkin saintis bolehlah menganalisa apa keistimewaan air liur dengan tanah tadi. Betul? Kemudian dihubungkan dengan doa Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Yang enak kan bacanya? Ya. Bismillahi, ya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Paham ya? Nah gitu cara wakofnya biar Bapak mudah ngapalnya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Paham Pak ya? Nah, misalnya Pak Edi sakit, gitu. Bapak hafal doa ini, lakukan sendiri, betul lah. Gitu, tak usah sampai nelpon Ustadz Ali. Ustadz kan hafal doa dari Ustadz Rustam tuh, kata Bapak kan. Tolong Ustadz datang ke rumah, gitu kan, bacakan dengan saya. Paham enggak? Artinya kalau Bapak hafal itu, Bapak bisa lakukan untuk diri sendiri. Paham ya? Kalau ada tetangga sakit, boleh gitu. Paham enggak Pak? Amalan bisunnah, ya. Karena kita mengaplikasikan apa yang Rasul pernah ajarkan kepada sahabat beliau. Paham ya? Nanti insya Allah lah minggu depan saya tuliskan nih doa ya. Saya tuliskan doa, nanti Bapak hafal, saya coba buat terjemah sekali ya. Dah. Saya baca penjelasannya di sini. Sila sih. Iya, betul. Kalau dulu tak terbayang ya, tak ada tanah, karena dulu tak ada rumah lantai 3 mungkin dah. Betul. Kayak rumah sakit umum provinsi, tak ada lah tanah kan, yang ada apa tuh? Yang ada lantai keramik kan?
Tapi itu bagian dari ardi, bagian dari bumi, gitu. Keramik itu kan adalah tanah juga, tapi dalam bentuk lain, keras kan? Nah, gitu. Paham ya? Kalau Bapak tak menemukan tanah, ya di situ aja. Dicocolkan ke keramik, tapi jangan kayak karateka digituin, patah pula nanti kan. Taruh aja di atas. Gitu Pak ya. Nah, kalau bisa Bapak minta tolonglah istri, anak, nak, bawa tanah dari rumah, masukin ke plastik atau gelas, bawa ke rumah sakit. Oh gitu. Bapak bacakan atau ajarkan itu dengan anak Bapak. Tolong nak bacakan ini, lakukan itu. Oh kan, paham dah Pak? Nah gitu. Nanti anak Bapak bilang, Bapak huropat nih, tahayul nih, gitu ya. Gitu. Bid'ah nih, kata anak Bapak. Nah ini di riwayat Bukhari Muslim gitu loh. Di riwayat Bukhari Muslim. Paham dah Pak? Ya, tak mungkin lah kalau Imam Bukhari nyebut ini hadisnya sahih, ya kita kritisi sebagai hadis maudhu gitu kan, atau hadis yang tak berdasar. Tak mungkin lah. Ini Imam Bukhari ini dah diakui Pak, keberadaan keilmuan beliau ini sebagai orang yang paling bisa dipercaya dalam periwayatan. Paham tak? Nah, gitu Pak ya. Nah kalau masih memungkinkan untuk langsung bersentuh jari dengan tanah, gitu lakukan. Kalau tidak memungkinkan itu, ya letaklah di atas lantai, ya di atas lantai. Saya baca ya di sini. Kata Imam Ibnu Alan, berkata Imam At-Turisi, amsalu hadhil kalimati usrul wuqufi ala ma'aniha wa qasaratil abhamu an takririt tanasubi baina alfadhiha wa mabaniha li'annaha lam tudha' lil amal wal istinbati minha bal wudi'at lit talaffudhi biha tayammunan wa tashbiyan. Bahkan kata beliau, wa rubbama waqa'a syai'un min ma'aniha fil qulubi as-salimati al-waqi'ati listima'i kalamin nubuwati bimirsadil adabi wal hurmati. Maknanya gini, kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat seperti ini nih doa yang tadi kita baca. Ya Bapak dengerin ya, dengerin. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi sakimuna biizni rabbina. Oh kok kan Bapak ngerti tidak? Ada keindahan kalimatnya kan? Betul lah. Na gitu kan? Oh. Kata beliau, kalimat-kalimat seperti ini susah katanya untuk memahami maknanya itu gimana. Kalau kita terjemahin kata per kata gini loh. Bismillahi dengan nama Allah. Turbatu ardina, tanah bumi kami. Biriqati ba'dina, dicampur dengan air liur sebahagian kami. Yusfa, disembuhkan bihi dengan dua hal tersebut tadi. Sakimuna, orang yang sakit di antara kami. Biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Ada melibatkan tanah, ada melibatkan air liur gitu kan. Ini susah gimana memahami mana-mana kayak gini gitu. Kemudian wa qasirat al-afham an takririt tanasub baina al-fadiha wa mabaniha. Dan akal manusia agak lemah untuk memahami hubungan antara lapan-lapan tadi dengan maknanya. Paham ya?
Mengapa kata beliau begitu susahnya memahami kata-kata seperti ini? Karena kata beliau lafad-lafad kalimah-kalimah yang diajarkan Rasul untuk seperti ini tadi itu memang tidak diajarkan untuk diamalkan, diistinbat hukum darinya. Paham Pak ya? Diistinbat hukum darinya. Melainkan kalimah seperti tadi oleh Rasul diajarkan untuk diucapkan saja. Tayammunan wa tasyabbiyan. Tayammun tuh nyari barokah bahasa kitanya. Betul lah? Optimisme. Ya? Dan nyari kesembuhan. Bukan minta kesembuhan ke tanah, bukan, nyari kesembuhan. Paham Pak ya? Nah, gitu. Jadi Bapak pernah waktu kecil, waktu muda pernah dikasih ajar jampi-jampi tak? Bukan, waktu kita kecil kalau sakit perut kata emak kita gimana? Anda pernah tak? Ustaz lah mungkin orang Melayu, coba. Ustaz pernah enggak waktu kecil diajarin jampi-jampi sama emak kita? Coba baca. Yang ingat lah. Coba baca, yang kuat sedikit. Tabe dato, anak cucu numpang kencing. Oh. Betul kan? Nah, ini Melayu Lingga nih, itu Melayu Midai. Mirip toh? Tabe dato, anak cucu numpang kencing gitu. Sama ya. Kalau kita nak pergi ke kota, nanti katanya kita kan lama kadang di jalan tuh, pengen kencing tak mungkin kita nyuruh supir berhenti nak kencing kan? Taruh batu dalam kocek kata dia kan? Sama toh? Tak dari mana mah gitu. Ya? Nah gitu. Nah di sini disebutkan turbah rikah tadi kan, tanah sama air ludah. Apa hubungannya? Betul lah? Ah gitu. Nah kata Imam siapa tadi? Imam At-Turisi, ya, memang lafaz-lafaz seperti ini bukan untuk diistinbat hukum, betul lah? Tapi tayammun dan tasyabbi, paham ya? Tayammun dan tasyabbi. Tayammun tuh beroptimis, gitu ya, cari kebarokahan dengan tanah, betul? Nah, dan dengan air liur. Namun analisa sebagian ulama seperti tadi, gitu ya. Gitu untuk menyadarkan kita bahwa penyakit ini seberapapun parahnya dihubungkan dengan kudrah Allah, dihubungkan dengan kekuasaan Allah, betul lah? Cetek lah bagi Allah untuk memberi kesembuhan, betul lah? Apa itu analisanya? Adam tuh dari tanah tuh tak bisa ngapa-ngapa. Coba Bapak ambil tanah, lempar-lempar, ngelawan enggak Pak. Tapi tiba-tiba bisa ngomong, bisa berjalan sampai ke Jeddah, Hawa sampai ke Jeddah, gitu kan? Bertemu Abah Adam dengan Mak Hawa, itu kan perjalanan jauh. Padahal dulunya dari tanah. Hawa dari sulbinya Adam. Ustadz Ali keturunan Adam dicipta dari sperma yang kaya air liur. Bisa motong, bisa ngimam. Coba sperma Ustadz tampung, suruh ngimam bisa tak? Enggak. Betul tak? Paham lah Pak? Nah ini cuman penyakit. Nah manusia ini kan gitu Pak, suka analogi kan. Kalau dari tanah aja bisa ngomong, ini hanya sakit, gitu loh. Ini hanya sakit. Oh gitu tayammun tasyabbi itu. Ya Allah, kuasa Engkau memberi kesembuhan. Paham ya? Oke. Makanya hafal nih, ini bobot nih doa nih Pak. Ya, bobot doa kalau kita ngerti hakikat. Betul lah? Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Paham? Ustaz?
Asing ya. Nah, nanti minggu depan saya tulis ya. Asik, asik atau asing? Oh asik, asik. Belum pernah ya, tapi enak kan kita baca. Saya Ustaz membaca tafsir Al-Qurtubi pernah saya baca. Jadi ada ketika baca surah Al-Hujurat itu yang ya ayyuhallazina amanu la tajharu bil qauli. Ada pernah dengar? Kajahri ba'dikum ba'dan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara kalian. Gitu kan? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dan. Ayat itu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan kalian punya suara itu dekat Rasulullah, gitu ya. Dan janganlah mengeraskannya terhadap suara tadi seperti kalian ngomong dengan sebagian kalian lagi. Antah bata'a malukum, khawatir amal-amal baik kalian gugur. Jadi kalau itu kan zaman Nabi dulu. Nah kata beliau, etikanya gitu. Ketika kita baca hadis pun harus begitu. Jadi kita nih katanya seolah-olah kita nih sedang mendengar Rasul ada di hadapan kita berbicara. Artinya apa? Paling tidak ada rasa hormat gitu loh. Itu satu kejutan. Kadang kita main-main kan baca hadis itu, betul lah. Paham ya? Atau apalagi dianggap hadis itu angin lalu kan gitu. Ya Allah, saya bilang berdosa kita. Betul lah. Jadi ini bukan kayak cerita dongeng loh Pak. Ya, ini kan yang diriwayatkan berbicara ini siapa? Rasul. Kita kan jarang juga baca tafsir-tafsir yang kayak Qurtubi, Ar-Razi, betul lah. Itu yang umum-umum aja tuh. Pernah saya terbaca itu. Jadi sekarang nih kita harus ada perubahan sikap, betul dari kita. Ketika mendengar hadis itu, kita harus seperti ngebayangin kita berada dekat Rasul, sehingga kita harus menaruh rasa hormat, rasa takzim, betul lah. Bukan ke yang ngomongnya kan manusia biasa juga kayak Ustaz, kayak bapak-bapak. Ini ngebayangkan bahwa ucapan itu adalah seperti Rasul lah yang menyampaikan, gitu. Paham ya? Itu ini mudah-mudahan lah ada apa ya, meskipun kita mungkin dari sisi kemampuan otak tak bisa lah kan ngapal paling tidak dengan rasa hormat itu dapat barokah lah, gitu lah. Gitu. Jangan pula dianggap kayak tukang dongeng kan, dianggap angin lalu aja gitu, betul lah. Tak bagus. Ini Rasul gitu kan yang kita baca. Gitu. Jangan kayak kita ngobrol di kedai kopi jadinya kan, bersikapnya itu, betul lah. Nah, nanti insya Allah ya, pekan depan saya tuliskan nih, ya saya kopikan. Nah lanjut ya. Hadis kedua masih dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'd ahli. Adalah Nabi pernah melayat, menengok, menjenguk ya sebagian keluarga beliau yang sakit. Yamsahu biyadihi al-yumna. Ini perbuatan Rasulullah bagaimana cara memperlakukan orang sakit. Yamsahu biyadihi al-yumna. Rasul mengusap keluarganya yang sakit itu dengan tangan beliau yang kanan. Tak disebutkan di sini apa yang diusapkannya. Betul lah? Mengusap. Tapi yang jelas lah mengusap di tempat yang tidak sensitif ya, tidak sensitif. Wa yaqul, dan beliau bersabda, Allahumma rabban nas. Pernah dengar ya? Adhibil bas.
gitu bacanya. Allahumma rabban nas adhibil bas isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakoman. Kalau ini sering di WA ya, bahkan ada di template WA kita adalah Allahumma ya Allah. Ingat ketika saya ngejelasin di beberapa bulan yang lalu, ketika kita mengucapkan Allahumma ya Allah, awas, kita harus nyadar kita sedang memanggil pencipta kita. Maka kita harus bersikap khusyuk, tawadhu, ya, penuh rasa ta'zim, rasa hormat. Karena yang kita panggil nih yang menciptakan kita, paham ya? Jangan main-main. Allahumma ya, tangan ke sini, mata ke situ, Allahumma, macam begitu. Betul lah. Nah, secara zahir pun, apalagi hati toh, apalagi hati. Lalu kita memanggil lagi Allah dengan sifatnya Rabban nas. Rabban nas, wahai Tuhannya manusia. Rabban nas itu sama dengan yang di surah An-Nas, Qul a'udzu bi rabbin nas. Cuma di sana majrur rabbin nas, ya. Kalau di sini karena munada kan, munada mudhaf, Rabban nas, wahai Tuhannya manusia. Tuhan manusia itu makna Rabb itu wahai yang mencipta manusia, wahai yang mengatur hidup manusia, wahai yang menentukan nasib manusia. Gitu, Rabban nas. Termasuklah yang sehat. Nah, itu yang nentuin dia sehat itu Allah, gitu loh. Nah, Bapak ini yang sakit. Nah, ini yang sakit nih, itu Tuhannya tuh yang menetapkan dia sakit itu siapa? Allah juga, gitu. Paham dah ya? Sebelum dia sakit dia sehat kan? Nah, waktu itu yang ngatur dia sehat itu juga Allah. Paham dah? Nah, cuman Pak, etikanya kalau hal-hal yang menurut kita tak menyenangkan, jangan dinisbahkan ke Allah. Paham ya? Pak Edi sehat enak gak? Sakit tak enak, bukan kurang tak enak, tak enak. Kalau Bapak bilang sehat, ini Allah yang anugerahkan, good. Omongan Bapak tuh omongan bagus. Tapi kalau Bapak sakit, tak elok Bapak menisbahkan sakit itu ke Allah. Bapak sakit, iya memang Allah membuat aku sakit, kata Bapak. Jangan jadi bahasa lisan. Kayak Nabi Ibrahim ketika menyifati Allah, betul lah? Allah itu siapa? Yang apabila aku sakit, wa idza maridtu fa huwa yashfini. Dia itulah yang menyembuhkan aku dari sakit. Paham ya? Yang apabila aku sakit, masa kita menyakiti diri sendiri kan tak ada, betul tak? Hakikatnya itu kita disakitkan juga kan, tapi tidak ada dalam bahasa lisan, gitu Pak. Paham ya? Tidak dalam bahasa lisan. Tapi kalau yang menyenangkan, yang kita inginkan, nah ini nisbahkan ke Allah. Paham ya? Nisbahkan ke Allah. Adhibil bas, wahai Tuhannya manusia, berkenan engkau adhibi, menghilangkan. Adhib, berkenan engkau menghilangkan albas, kepayahan, rasa sakit, kesusahan. Kalau Bapak sakit susah tak? Wah, susah Pak. Bukan hanya kita yang susah, istri pun ikut susah, anak pun ikut susah, bahkan tetangga pun ikut susah. Betul tak?
Istri kita nunggu, anak kita kuliah. Coba yang minta jaga kalau ada paket datang siapa? Pasti ke tetangga bilang, "Bu, tolong ya kalau ada paket datang saya nitip uang, tolong bayarin." Coba Pak, betul kan? Akhirnya tetangga tuh nengok-nengok setiap ada motor lewat, jangan-jangan paket kan gitu kan, dia bikin susah, betul lah. Gitu. Albas tuh kesusahan. Ya, isfi, berkenan engkau menyembuhkan. Gitu, ini kan isfi itu bukan amar Pak, doa mah permohonan. Maka terjemahnya yang santun di bahasa Melayu itu sembuhkanlah, bukan begitu. Berkenan engkau memberi kesembuhan. Kan permohonan, permohonan. Coba Ustadz mohon dengan PJ Wali Kota sekarang, "Pak, tolong bangun masjid saya." Gitu dah. Anda basa-basi dulu panjang kan, ujungnya berkenan mengalokasikan dah. Itu dengan PJ aja. Bebasa-basi panjang, tidak kasar kan? Ini Tuhan loh Pak yang kita minta. Masa bilang, Tuhan tolong sembuhkan, masa begitu? Memohon Pak, ya DP itu merendah. Berkenan engkau memberikan kesembuhan. Gitu. Maka disebutnya itu isfi itu bukan fi'il amar, tapi fi'il doa. Meskipun segatnya bentuknya sama. Paham ya? Antas syafi, karena engkaulah sang penyembuh. Gitu. Antas syafi, karena hanya engkaulah sang penyembuh. Tak ada yang lain. Hatta dokter itu bukan asy-syafi, at-tabib. Maka karena dia bukan musyaffi, itulah. Bukan syafi, itulah. Maka di resepnya itu ditulis semoga lekas sembuh. Betul kan? Ada tak dokter yang pernah kita jumpai lah, yang dokter yang lurus lah. Ada tak bilang sembuh pasti, ada tak begitu? Anda. Betul kan? Maka antas syafi ini ngandung koser. Engkaulah sang penyembuh, tak ada yang lain gitu, tak ada yang lain. Kenapa, dari mana itu? Anta itu ma'rifat, asy-syafi itu beralih pula ma'rifat juga kan? Itu menunjukkan bahwa predikat itu hanya punyanya subjek. Sang penyembuh itu, kesembuhan itu hanya milik anta. Paham Pak ya? La syifaa illa syifauka. Tak ada kesembuhan yang wujud kecuali kesembuhan darimu. Tak ada kesembuhan yang wujud kecuali kesembuhan darimu. Paham Pak ya? Nah, maka kalau kita sudah berobat, katakan alhamdulillah. Dokternya kita bilang terima kasih dok. Gitu Pak. Jangan pula Bapak sampai buang muka sama dokter, bukan engkau penyembuh Allah. Jangan begitu. Betul lah. Itu tak sesuai dengan etika Islam. Kepada Allah puji, sesama manusia ucapkan terima kasih. Paham enggak? Aniskurli wali daik. Bersyukurlah kepada aku, berterima kasihlah kepada ibu bapak. Gitu ya. Bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada dokter. Teleponlah dokter gitu, "Dok, alhamdulillah dengan rahmat Allah sembuh dok. Terima kasih ya." Gitu. Paham ya? Kemudian syifaan la yughadiru saqaman. Ini Pak, syifaan la yughadiru saqaman. Ini namanya permintaan yang super komplit. Ya Allah, kesembuhannya yang tidak menyisakan sedikit pun rasa sakit. Minta sembuh total. Kan ada kan, Ustadz punya ginjal, dioperasi sembuh ginjalnya. Ngepek, urat kejepit ke belakang gara-gara salah tarik urat. Akhirnya ginjal sembuh, balik lagi ke dokter, urat kejepitnya masih nyisa. Nah, tak begitu. Syifaan la yughadiru saqaman. Kesembuhan total ya Allah. Boleh. Paham ya? Misalnya sakit perut kan gitu. Ya Allah minta kesembuhan total. Mencret lagi meskipun sikit gitu. Syifaan la yughadiru saqaman. Paham ya? Ya, barang baca.
Ikuti saya ya. Allahumma Rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi shifaan la yughadiru saqama la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama